Maka mohon maaf, jangan-jangan yang menghambat doa kita sulit dikabulkan karena kita jarang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang punya rezeki? Yang punya kesembuhan? Allah. Yang punya segalanya? Loh, kenapa Anda tidak dekati pemiliknya? Hukum dunia Anda pintar sekali. Pengen proyek ini, Anda dekati orang yang punya proyeknya. Pengen ini, Anda dekati orangnya. Ketika Anda sadar bahwa Allah punya segalanya, kenapa Anda tidak dekati Allahnya? Itu poin 3. Jauhi yang haram. Jauhi yang haram. Jauhi, tinggalkan yang haram. Bertakwalah kepada Allah, hati-hati. Yang haram masuk ke dalam lisan Anda, ke perut beredar dengan darah, itu akan menghambat doa. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 1056. Di Al-Arba'in nomor hadis yang ke-10. Tsumma dzakara rajulan. Kemudian Nabi mengisahkan seorang lelaki yutilus safar, yang menempuh perjalanan panjang. Ya, doa yang dipanjatkan dalam perjalanan panjang itu mempercepat pengabulan doa. Jadi kalau antum sedang safar, teman-teman yang dari Bali, dari Malaysia, dari mana-mana ya, atau dari luar kota, di perjalanan yang lebih dari 80 kilometer, yang lebih dari 80 km, maka isi dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa. Itu cepat dikabulkan. Orang ini menempuh perjalanan asy'atha aghbara, sampai pakaiannya penuh dengan debu, tampilannya kumal. Yamuddu yadayhi ilas sama, tangannya diangkat ke langit. Orang yang mengangkat tangannya, berdoa mohon mengangkat tangan, itu lebih cepat dikabulkan dengan yang diam. Ya. Bahkan nanti ada di Abu Daud, Anda sudah tuliskan nomor hadis 1488 sampai 1490 di bab doa, ya, di bab pembahasan tentang doa. Innallaha hayyun karimun. Allah itu sungguh sangat merasakan malu dan maha mulia, dan akan sangat merasa malu jika membiarkan tangan hambanya yang terangkat diturunkan tanpa mendapatkan apapun dalam keadaan hampa. Dalam keadaan hampa. Kalimat itu disampaikan oleh Nabi kepada orang yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang bermohon kepada Allah dengan mengangkat tangannya?" Lalu Nabi berkata, "Bagaimana pendapatmu jika ada yang meminta kepadamu dengan menengadahkan tangannya dan kamu mampu memberinya, diberi tidak?" Kata orang ini, "Saya malu kalau nggak beri ya Rasulullah." Ada orang di hadapan Anda mengatakan, "Pak, tolong Pak, tangannya diangkat begini." Dia katakan, "Saya malu kalau nggak beri ya Rasulullah." Maka Nabi katakan kalimat tadi, Allah lebih malu dibandingkan kamu, lebih maha mulia dan merasakan, sangat malu bila hambanya mengangkat tangannya lalu menurunkan dan dalam keadaan hampa, tidak diberikan. Orang ini mengangkat tangannya, fayaqulu ya Rabb, ya Rabb. Dia berkata ya Rabb, ya Rabb, menyebut al-asmaul husna. Doa yang dibacakan dengan al-asmaul husna itu lebih cepat dikabulkan dibandingkan dengan yang tidak. Cepat dikabulkan. Itu ada di Quran surah ke-17 ya, dari ayat 110 sampai 111, posisi paling kanan sebelah atas. Qul id'ullaha awid ar-rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kalau Anda punya persoalan, sebut nama Allah, minta. Allah duluan, jangan yang lain. Mintakan kepada Allah. Atau Ar-Rahman. Atau kalau Anda mampu, ya, lihat ini kalimat perangnya. Pilih nama-nama terbaik yang sudah Allah sediakan, bisa Anda mohonkan sesuai dengan kebutuhan Anda. Disebut dengan Al-Asmaul Husna. Misal, Anda punya kesulitan, sebut namanya. Ya Allah, Ya Al-Fattah. Ya Allah yang maha pembuka segala kesulitan. Iftah li ya Allah abwabal khair, bukakan segala kepadaku ya Allah pintu-pintu kebaikan. Anda kurang rezeki, sebut namanya Ya Razzaq. Ada yang ganggu, sebut namanya Ya Jabbar, Ya Malik. Punya musibah, sebut namanya Ya Sabr. Masya Allah. Nggak usah semuanya. Kadang-kadang saya perhatikan banyak yang menyebutkan seluruhnya, gitu kan? Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, kan? Dan seterusnya. Nah, itu nanti kecapean gitu ya. Begitu nggak butuh dikasih juga, gitu kan? Tapi sebut orang ini menyebut ketiganya. Apa kata Nabi? Maaf, anna yustajabu li dzalik. Mustahil doanya bisa dijawab. Padahal dia melakukan 3 hal tadi. Dalam perjalanan, mengangkat tangan dan memulai dengan al-asmaul husna. Kata Nabi, doanya nggak akan pernah dijawab. Padahal orang ini seharusnya 6 kali lipat lebih cepat dibanding orang biasa. Kenapa? Famat'amu haram, makanannya haram. Mashrabu haram, minumannya haram. Malbasu haramun, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bi haramin, dan selalu menggunakan perangkat yang haram. Seharusnya ketika bermohon, doa itu begini, cepat dikabulkan. Begitu minta, masuk. Quran surah kedua ayat 186, posisi paling kiri sebelah bawah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, setiap hambaku mencari-cari aku untuk bermohon, fa inni qarib, sampaikan, enggak usah dicari, saya dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Sifat doa itu kata Allah, kapanpun disampaikan akan saya jawab. Ini ada orang berdoa enggak terjawab. Apa masalahnya?
dia menggunakan yang haram, masuk ke mulutnya, lewat ke perutnya, maka yang haram ini menutup pintu kebaikannya. Begitu doa akan dikabulkan, nggak bisa masuk. Ini jadi masalah. Maka dari itu kalau Anda sering berdoa, kemudian sebetulnya mudah untuk dikabulkan, jarang dikabulkan, coba cek. Barangkali banyak maksiat yang pernah dikerjakan, atau yang haram masuk pada diri Anda. Bukan cuma makanan dan pakaian, mata sering lihat yang haram, lisan sering bicara yang haram, telinga sering dengar yang haram, sampai ke ujung kaki. Allah itu mencintai yang halal. Innallaha thayyibun. Allah itu thayyib. La yuhibbu illa thayyiban, dan tidak akan pernah la yaqbalu illa thayyiban, tidak akan menerima kecuali yang thayyib, yang baik. Bagaimana mungkin yang baik masuk pada yang haram? Mustahil. Karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda mengatakan Allahumma, maka mohon dengan serius, dengan khusyuk, kemudian hadirkan sifat-sifat ini. Cari bahasa yang menyentuh, tingkatkan ibadah kepada Allah, dan jauhi maksiat yang haram. Insya Allah, bahkan Masya Allah, ada orang yang bahkan belum minta sudah dikabulkan oleh Allah. Begitu tersirat datang, dan sebagainya. Semoga Anda termasuk dalam golongan yang demikian, insya Allah. Dan tidak cukup dengan amin, pahami dulu ini, pelajari, kemudian praktekkan dalam kehidupan. Paham sampai sini? Baik. Jelas insya Allah? Baik. Jadi kalau selesai sholat, apa yang dilakukan? Zikir. Pertama mengatakan apa? Astagfirullah. Kemudian setelah itu, Allahumma antas salam. Setelah itu, la ilaha illallah wa la syarika lah. Kemudian setelah itu, subhanallah. Berapa kali? Baik, alhamdulillah. Kemudian Allahu akbar. Setelah itu baca apa? Ayat kursi. Setelah itu Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Setelah itu berdoa kepada Allah. Cari kalimat yang baik, sampaikan hajat Anda. Yang tiga ini yang standar. Yang lainnya boleh Anda bermohon, terutama pada bacaan-bacaan yang belum Anda mohonkan dalam sholat. Jadi kalau Anda ingin berdoa setelah sholat, cari ya kalimat-kalimat yang belum Anda mohonkan saat sholat. Kalau sudah dimintakan dalam sholat, nggak usah diminta lagi. Ya, Anda kan minta tuh. Sholat isya saja tadi berapa kali tuh? 4 kali Anda minta. Ya, dari 7 permintaan. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Anda minta tuh. Ya, banyak. Warzuqni, ya Allah berikan saya rezeki. Dalam sholat isya saja sudah 4 kali. Habis sholat Anda minta lagi. Ya Allah, mohon berikan hamba rezeki. Yang tadi apa 4 kali? Yang tadi warzuqni. Sama aja gitu kan. Makanya Anda pelajari apa yang Anda minta dalam sholat, Anda pahami isinya supaya nggak berulang kalimat tadi. Terjadi pengulangan gitu kan. Masya Allah. Alhamdulillah.